Negara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di Desa Mangunjaya. Melalui Hikmah Project ini, kami berupaya untuk belajar, berbagi, dan berkontribusi bersama warga sekolah. Sebelum terjun ke lapangan, kami melakukan diskusi dan persiapan untuk memahami kebutuhan serta menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kan jatuhnya secara represif disisinan ke polisi lah, pakai aturan terjadi itu bukan kendali arugan. Kendali arugan menyampaikan selain sosiologi Untuk memahami kondisi sekolah secara lebih mendalam, kami melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan sekolah. Belajar secara platformnya digital. Kita tuh terus ada praktek-praktek seperti multimedia, misalkan penggunaan Canva, bukan belajar Canva kan kita tuh pembelajaran 3 dimensi, Google Plus sebagainya. Terus tulis, gitu kan. Terus kalau maju di semester 2 kita belajar soal multimedia, pengenalan gambar, itu kan perlu praktik pakai poster, itu belajar poster. Terus kelas 11 kita belajar soal Google Tool itu pembelajaran aplikasi seperti Classroom, terus Google Tool. Terus di kelas 3 kita belajar soal dunia digital, terus dunia bisnis, kita belajar e-commerce, kita belajar pemasaran sebagainya. Ya, kalau SMP lebih ke office kondisi sekarang di bina negara itu seperti apa? Maksudnya dari siswa-siswa proses pembelajaran, kemudian lingkungannya itu latar belakangnya seperti apa? Latar belakangnya alhamdulillah kalau di bina negara kita kan satu-satunya sekolah yang ada di negeri, satu-satunya, khususnya tingkat menengah pertama sama menengah atas ya, satu-satunya. Lingkungan sekolah kita alhamdulillah kita juga ditopang dengan masyarakat yang baik ya, masyarakat yang baik. Cuma memang ada beberapa mungkin karena rata-rata taraf ekonomi siswa juga menengah ke bawah, jadi ya kita belajar jalan sama Oke, terkait akhlak memang 70% insya Allah siswa-siswi baik, tapi mungkin ada 30% yang mungkin akhlaknya perlu diperbaiki, dalam artian mungkin dalam bimbingan sekolah gitu kan. Memang karena kita daerah yang cukup kepansingan, dalam artian cukup jauh daripada yang lain, kita masih banyak siswa-siswi yang mungkin adanya masih kurang, masih kurang juga, ataupun terhadap sama ataupun terhadap guru. Terus juga masih ada siswa yang hari ini terjebak dalam kenakalan-kenakalan remaja gitu kan, dan insya Allah anaknya baik tapi mungkin tidak semuanya, dan itu mungkin menjadi PR kita bersama. Sejauh ini Pak ada nggak yang kalau pembulian pasti ada. Itu tingkat SMP atau tingkat cuman memang kalau pembuliannya ekstrim enggak sih, paling kayak menghina orang tua gitu, terus itu saling hina fisik gitu ya, tapi memang itu dalam dibalut candaan, tapi memang insya Allah itu berupaya kita tangani lah. Ada tindakan bully yang fisik itu gimana? Bully fisik ya, bukan yang belum, tapi kayak ya secara tidak pemberian ekstrim. Berarti belum ada. Jangan ada, tapi memang kalau pembulian pasti ada. Contoh misalkan anak-anak saling menghina di kelas itu ada yang nangis gitu. Tapi di sekolah kita juga ada call center untuk pembulian. Jadi kalau misalkan ada yang merasa dibully oleh siswa itu bisa melaporkan. Itu ada sekitar 200 dan DMA ada sekitar 120-an kan.
Nah itu tuh kan kalau dipantau sama guru-guru satu-satu kan sulit juga, berarti kita buka pengaduan. Ada lagi? Berarti di sekolah itu Memang kalau pembuliannya ekstrim enggak sih, paling kayak apa namanya menghina orang tua gitu kan, terus apa namanya itu saling hina fisik gitu ya. Tapi memang itu dalam dibalut candaan. Tapi memang insya Allah itu berupaya kita tangani lah. Ada tindakan bully yang fisik itu belum ada apa ya? Bully fisik Itu ya. bukan belum, tapi kayak Ya apa secara tidak pemberian ekstrim. ya berarti belum ada. Jangan kalau bisa jangan ada, tapi memang kalau pembulian pasti ada. Contoh misalkan anak-anak saling menghina di kelas itu ada yang nangis gitu. Tapi di sekolah kita juga ada call center untuk pembulian. Jadi kalau misalkan ada yang merasa dibully oleh siswa itu bisa melaporkan. Itu ada sekitar 200 dan DMA ada sekitar 120-an kan. Nah itu tuh kan kalau dipantau sama guru-guru satu-satu kan sulit juga, berarti kita buka pengaduan. Ada lagi? berarti di sekolah itu nggak ada kayak guru bimbingan konseling gitu. Nah kalau guru BK itu kebetulan belum ada di BK yang memang secara spesifik gitu kan mengurusi konseling. Tapi untuk konseling di wali kelas insya Allah ada bimbingan, kita suka ada apa namanya itu IHT house training gitu kan. Nah kalau BK kan harus benar-benar basic psikologis kan, basic psikologis yang memang ngerti psikologis kan. Nah kebetulan apa namanya karena terbatas juga sama apa namanya wilayah daerah kita belum ada yang memang urusan BK, urusan psikologis, jadi memang hari ini memang belum ada. Sama satu lagi sih Pak yang terakhir, pembina OSIS itu bagaimana? Pembina OSIS itu masih dipegang sama Pak Kasih Kesiswaan secara langsung karena terbatas juga tenaga guru di sini, jadi memang ada beberapa peran yang langsung dipegang atau dikelola sama guru-guru tertentu, jadi itu langsung siswaan gitu. Jadi kesiswaan merangkap sebagai pembina OSIS juga. Kan nama saya Yanti Regia Putri, saya perwakilan ini OSIS harus dibenerin lagi ke depannya. Ada sih, kita itu kurang kerja sama aja teh, itu jangan diam-diam aja, jadi itu kitanya juga capek, jadi harus tugasnya 2 kali gitu. Kalau dari SMP sih paling kayak bendahara dituduh korupsi uangnya, lalu anggotanya juga harus selalu disuruh tidak inisiatif sendiri. Kita cari tahu lebih banyak agar bisa mengembangkan acara kita gitu. Sponsor, kayak sponsor gitu, dari sponsor kayak dagang gitu, jadi ada untungnya juga buat kita. Oh jadi kalian tuh permasalahannya kalian tuh masih kebingungan Iya, dalam mencari dana gitu. Iya. Karena dananya masih berasal dari mana kalau boleh tahu? Kalau kita berasal dari siswa-siswa lagi. Oh dari siswa lagi. Iya. Jadi kalau misalnya ada acara atau apapun itu si uang-uangnya Partisipasi. Oke, jadi kalian belum bisa apa ya cari sponsor gitu ya buat dana acara itu. Belum bisa teh. Terus kalau misalnya dari OSIS sama OSIM sendiri ini kan satu lingkungan ya. Ya. Nah kira-kira ada gak sih misalnya ada miskomunikasi atau apa gitu dari kalian sendiri? Kalau kita iya nggak ada. Alhamdulillah, aman aja. Kerjasama ya. Kalau aku teh ada 3 tahapan, kayak indrawi, proses berpikir, sama pengetahuan membentuk memudah perilaku baik. Kayak kita teh harus jujur, sopan santun. Terus ada satu lagi yang majmuah guru. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kemudian kami diskusikan bersama sebagai dasar dalam menentukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berdasarkan hasil diskusi, kami melaksanakan kegiatan penguatan akhlak dan budi pekerti kepada siswa SMP dan melalui berbagai aktivitas yang interaktif dan edukatif. Oke, mungkin pertama-tama
guys. Betul, nama aku Vivi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saya harus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuruti perintah-perintahnya. Itu tanda bukti Allah kita sebagai seorang manusia. Cuman memang sebagai manusia ya terus kalau di akhirat kan kalian mendapatkan pahala kan dari perilaku itu, pahala yang pas ketika nanti di hari zaman kalian dipandang oleh para malaikat ataupun para Allah dengan di dunia dia menjaga hati dengan baik. Terus fondasi masyarakat yang damai, harmonis dan saling menghormati, ya pasti kalau kita akhlak yang bagus, kalau kita dipandang oleh orang lain bagus, pasti hidup itu kan menjadi harmonis, menjadi damai. Hubungan antara sesama dengan teman juga merasakan damai, nggak berantem kan. Terus ada namanya akhlak mahmudah, akhlak terpuji, akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu ada sifat-sifat yang terpuji seperti jujur, amanah, terus sabar, syukur, tawadu, rendah hati, terus juga dermawan sama pemaaf. Tapi karena memang kalian waktu masih kecil itu nggak sadar gitu, apa yang kita lakukan itu cuma kebiasaan aja. Itu jelas ya ada dalam Al-Quran. Kedua, hadis juga dan sunnah. Tahu hadis sunnah kan? Hadis dan sunnah ya tahu. Hadis dan sunnah itu kan perkataan dari Nabi gitu kan. Jadi kenapa kita harus peduli? Coba ada yang tahu kenapa kita harus peduli sama perilaku kita sendiri? Nggak bisa jawab? Kalau bisa jawab, nanti dikasih hadiah. Kenapa kita harus berperilaku baik? Oh, Cuna yang kanan. Baik. Nanti sekarang ini teman-teman kalian Cuna, Dede pernah dengar akhlak kan? Pernah dengar. Ada perilaku yang sopan apa? Karakter sifat manusia. Karakter sifat manusia yang kayak gimana itu karakternya? Baik-baik. Oke. Ayo, Baru 3 orang ya? Fitri, terus Anissa sama Ati, satu lagi. dari belakang. Ayo. Udah kesini misalnya yang di depan. Bagaimana bagaimana perilaku itu bisa dibentuk? Tadi kan melalui beberapa gampang ya. Dan di sana, ayo nggak apa-apa salah juga. Respect salah juga nggak apa-apa. Ada yang mau maju nggak di sana? Gak ada yang mau nanya ini teh, gak ada yang mau maju. Kumpul semua. Udah. Ini dari Al-Quran. Kelas Islam teknik. Akhlak tinggal laku itu mau kemana akhlak? Introspeksi. Iya gak sih? Introspeksi diri. Tahu ngerti ya artinya introspeksi? Nah, pada hari Rabu, Fadil pergi ke hutan. Hutannya ada di kaki gunung. Di kaki gunung itu ada tsunami. Selain itu, kami juga melaksanakan sesi pengembangan organisasi bagi pengurus OIS dan OSIAM sebagai upaya mendukung peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi siswa. Jangan curiga uangnya buat diapain sih, dipakai apa sih, masih masa
karena ya yang ngerasain itu bagian dalam. Nah, buat agar mereka percaya biar apa ya tentang biaya itu, kamu bikin ini aja. Kamu udah bikin kan? Udah. Laporan keuangan terus mereka nggak percaya juga nggak percaya. Kok banyak pengeluarannya? Iya, pengeluarannya banyak. Padahal hadiahnya juga nggak besar-besar. Itu dari masih SMP atau SMP aja? Kalau yang cuma salam ke setiap kakak kelas. Contoh salamnya gimana? Misalkan adik kelas dari kelas 7 ke kelas 8 atau ke yang di atasnya. Assalamualaikum kak, assalamualaikum teh. Just ya. Menurut kalian salam yang kayak tadi itu berat nggak buat program? Pembimbing OSIS sendiri. Karena pembimbing itu tadi teh Jadi harus ada dari dia juga kayak karena dikasih ini loh, dikasih penegasan. Karena kalau misalnya gitu ada yang bisa simpulin dari tadi kita yang bahas apa? kalau satu lagi saya di sini suka ada sama hati nggak? Kita tuh ada ide salah berarti ya mau tiap hari di mana makan di lapangan terasa banget gitu ya kayak ya kan banyak ada yang saya ketahui AI terus Gemini Doa ya. Sebelum dia semalam sebelum itu kalau malam kan ujian kamu mereka apa harus saya doa Berikut merupakan kesan dan pesan dari peserta setelah mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan. Bina Negara. Ini dengan siapa namanya? Nama saya Anissa Nur Anggraini. Oke, dengan Anissa Nur Anggraini. Nah, kemarin kan kami para mahasiswa itu berkunjung ke SMA Bina Negara dan kami melakukan pengajaran terhadap kelas daripada SMA itu sendiri. Nah, kemarin kami kan kesini dia kesan-pesan ketika kami para mahasiswa datang ke sini itu seperti apa? Pokoknya kemarin seru banget guys. Oke, itu seru. Kemudian kan kemarin udah datang kemudian melakukan pengajaran ketika para mahasiswa itu mengajar di kelas Anissa. Jelasin gini bilang kalau sebelum perilaku teh ada 3 tahapan kayak indrawi, proses berpikir sama pengetahuan membentuk perilaku, memudah perilaku baik. Kayak kita teh harus jujur, sopan santun. Terus ada satu lagi yang majmuah guru kayak contohnya kita teh gak boleh membuli apalagi di kelas jadi lingkungan di sekolah gitu. Malah itu teh tidak baik. Sebagai OSIS dan apa aja sih yang udah didapat sama kalian? Yang udah didapat sama kita itu jadi akhlak itu penting. Kang Jeng Teteh udah ngejelasin tentang akhlak. Terus akhlak juga bakal ngecerminin penampilan kita juga. Ya. Dari saya, Oh, jadi mungkin OSIS sama OSIS itu sebagai penggerak juga kan yang pertama itu seberapa penting sih menurut kalian akhlak di sekolah? Penting banget. Itu penting lah. Program, bukan program, kayak lebih kayak apa yang harus dijalanin, diterapin ya gitu ya di selayaknya sekolah yang berakhlak. Dan menurut kalian tuh gimana sih idenya? Yang akan ditanya kemarin tentang salam, program salam itu berguna sekali. Apalagi kan kita harus menerapkan 3S, senyum, sapa, salam, 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah itu juga bakal berpengaruh dalam hidup. ya, sangat bermanfaat sekali ilmunya, kemudian juga materinya seru sekali. Lalu ya bermanfaat bagi anak OSIS, OSIM, seluruh siswa-siswi SMP dan MA Bina Negara. Salah satu hasil dari kegiatan pengembangan organisasi adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai media pendukung pembuatan konten organisasi. Melalui
Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa setiap lingkungan memiliki potensi untuk berkembang. Dengan kepedulian, kolaborasi, dan kemauan untuk berbagi. Langkah kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan manfaat yang berarti. Untuk melihat rangkuman perjalanan, temuan, serta dampak dari proyek ini secara lebih lengkap, silakan akses mind map melalui QR Code yang tersedia.